Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Roska Perdana dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas dengan nomor BP 1911522029. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa persoalan terkait dengan materi kalkulus. Langsung saja kita masuk pada persoalannya. Nah, untuk nomor 1, jelaskan untuk apa kita mempelajari integral. Integral itu sendiri memiliki peranan yang besar dalam aspek kehidupan manusia. Banyak perkembangan dari suatu konsep dan benda yang memakai konsep integral. Yang mana pada awalnya integral digunakan untuk mencari volume benda lonjong seperti tong anggur dan juga kemudian dipakai untuk mendesain alat-alat industri seperti mesin. Nah, untuk pada bidang lainnya, itu bisa kita lihat pada bidang matematika itu untuk menentukan luas bidang, volume benda putar, panjang busur, yang mana ini berkaitan dengan yang sebelumnya, yaitu pada bidang ekonomi untuk mencari fungsi biaya total, fungsi penerimaan total, penerimaan marginal, konsumsi marginal, dan lain-lain. Pada bidang teknologi, yaitu digunakan pada peluncuran pesawat ulang-alik India 4, yang mana integral digunakan untuk menentukan ketinggian maksimal pada waktu tertentu. Integral juga dapat digunakan untuk perhitungan kebocoran tangki, dan lain-lain. Pada bidang kedokteran, yaitu bisa kita lihat pada penggunaan sinar X yang membutuhkan koordinat yang tepat. Nah, untuk menentukan koordinat ini digunakanlah integral. Ketika kita menggunakan sinar X untuk melakukan pengukuran volume tumor, nah di sini integral juga digunakan untuk melakukan pengukuran volume seperti mirip pada bidang matematik tadi. Yang mana di sini jika volume tumor berkurang berarti operasi tersebut sukses. Pada bidang fisika yaitu pada analisis rangkaian listrik AC, analisis medan magnet, analisis gaya struktur pelengkung. Pada bidang arsitektur yaitu untuk menentukan rancangan bangunan bertingkat, yang mana semakin tinggi bangunan tersebut tentu ketahanannya harus semakin kuat, dan karena beban yang diterima akan semakin besar, yaitu dari angin, ukuran bangunan, dan lain-lain. Integral juga dapat kita temukan aplikasinya pada gedung dengan desain yang unik, yang mana di sini kita ambil contoh seperti Sydney Opera House, yang mana gedung tersebut memiliki desain yang begitu unik, namun memiliki ketahanan yang sangat bagus. Nah, disinilah fungsi integral untuk menentukan bagaimana gedung tersebut memiliki ketahanan yang bagus, meskipun dengan desain yang berbeda dari gedung-gedung yang umum. Nah, untuk nomor 2, misalkan laju konsumsi minyak dalam barel per tahun di Amerika dari tahun 1973 sampai dengan 2003 adalah seperti pada gambar di bawah. Kira-kira berapa barel minyak yang dikonsumsi antara tahun 1990 sampai dengan 2000? Jelaskan proses perhitungan tersebut dengan menggunakan integral tentu. Nah, pada kasus ini kita menggunakan integral Riemann, yang mana integral Riemann ini merupakan salah satu dari integral tentu yang berfungsi untuk yang mana integral Riemann ini merupakan integral berfungsi untuk menghitung integral tentu yang bernilai real. Karena integral tentunya bernilai real, maka fx di sini akan bernilai real, yaitu seperti 6000, 7000, dan lain-lain. Nah, di sini kita juga akan menggunakan partisi, yang mana partisi ini membantu kita untuk melakukan perkiraan perhitungan data. Yang prinsipnya di sini, semakin banyak partisi, maka hasilnya akan semakin akurat. Begitu pula sebaliknya. Kita akan menggunakan rumus yaitu fx dikali delta x, yang mana delta x itu didapat dari B kurang A per N. B merupakan titik akhir yaitu 2000, A merupakan titik awal yaitu 1990, dan N itu merupakan banyak partisi. Nah, misalkan tahun 1990 sampai 2000 secara berturut terdapat nilai, bisa dilihat di sini. Nilai ini merupakan nilai yang saya inisialisasikan sendiri dan saya perkirakan sendiri, karena pada grafik hanya dituliskan 6000, 7000, dan 8000. Tidak bisa kita ketahui secara spesifik. Nah, kita lakukan percobaan. Jika kita menggunakan 5 partisi untuk tahun 1950 sampai tahun 2000, berarti kita menggunakan 5 data, yang mana kita ambil saja dari data yang 10 tadi. Nah, kita masukkan ke dalam rumus dengan x dan n bernilai sama yaitu 5. Kita hitung delta x nya dengan mengurangkan akhir dengan awal yang hasilnya 2. Nah, setiap data yang kita pilih tadi kita masukkan ke dalam rumus, lalu kita totalkan, maka akan mendapatkan hasil 79.600. Lalu kita lakukan juga percobaan dengan menggunakan 10 partisi, yaitu memakai semua data tadi. Nah, kita masukkan juga
X dan N-nya seperti seperti cara yang tadi. Hitung juga delta X-nya, yang mana di sini delta X bernilai 1. Lalu kita masukkan setiap data ke dalam rumus, lalu kita totalkan, dapat hasil 73.700. Nah, kenapa di sini hasilnya beda? Secara teori, data yang 73.700 ini merupakan data yang lebih akurat daripada data 79.600. Kenapa? Karena data yang kedua didapat dari menggunakan 10 partisi. Sedangkan data yang pertama didapatkan dengan menggunakan 5 partisi. Nah, di sini bisa kita lihat pada grafiknya. Nah, balok yang lebih besar itu menggambarkan partisi yang lebih sedikit. Sedangkan balok yang lebih kecil itu menggambarkan partisi yang lebih banyak. Nah, di sini kita lihat pada balok di sini terdapat sisa daerah-daerah yang berlebih. Nah, balok yang kecil memiliki daerah yang berlebih yang lebih sedikit dibanding balok yang besar. Yang mana di sini dapat kita artikan, semakin banyak partisinya, semakin kecil baloknya, maka keakuratan datanya akan semakin tinggi. Sedangkan sebaliknya, jika baloknya semakin besar dan jika baloknya semakin besar dan keakuratan datanya akan semakin kecil atau semakin rendah, karena partisi yang kita gunakan akan semakin sedikit. Nah, begitulah kenapa data 73.000 ini lebih akurat dibanding data 79.600. Lalu untuk nomor 3, jelaskan konsep galat dan kenapa kita harus menghitung galat. Nah, galat itu sendiri bisa disebut sebagai error dalam metode numerik, yaitu selisih yang ditimbulkan antara nilai yang sebenarnya dengan nilai yang kita dapat dari metode numerik. Seperti contoh, kita mengukur suatu bidang, kita dapatkan hasil 49 cm. Sedangkan panjang sebenarnya dari bidang tersebut yaitu 50 cm. Terdapat selisih 1 cm. Nah, 1 cm inilah yang merupakan galat dari pengukuran tersebut. Galat tersebut sendiri biasa dikelompokkan jadi dua, yaitu pemotongan dan pembulatan. Galat pemotongan ini yaitu pembatasan yang digunakan pada proses metode numerik. Karena metode numerik ini menggunakan penurunan rumusnya, terdapat proses iterasi atau looping yang jumlahnya tak terhingga, sehingga kita membutuhkan batas di sini. Nah, ini bisa kita lihat pada nomor 2 tadi, yang mana kita sebenarnya bisa saja menggunakan balok yang lebih banyak, namun konsekuensinya proses perhitungan akan semakin banyak, namun kita akan mendapatkan data yang lebih akurat. Untuk galat pembulatan sendiri, itu bisa kita lihat pada kita membagi bilangan 1/6, tentu akan menghasilkan nilai 0,1666 yang tidak terhingga. Nah, bilangan tersebut akan dibulatkan menjadi 0,16667. Nah, selisih antara 0,1667 dengan 0,16666 yang tak hingga tadi, itulah yang disebut galat pembulatan. Untuk kenapa kita menghitung galat? Yaitu yang pertama untuk memperkirakan kesalahan yang mungkin terjadi. Yang kedua itu untuk mengantisipasi kesalahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga untuk menentukan keakuratan data kita sendiri. Contohnya, misalnya nomor 1. Untuk contoh 1, misalkan nilai sebenarnya itu 10,45 dan nilai yang kita dapat 10,5. Maka galat mutlaknya itu selisih dari dua data tersebut, yaitu 0,05 cm. Untuk contoh yang kedua itu, misalkan kita mengukur jembatan yang mendapat hasil 9.959 cm dan mengukur paku yang berukuran 9 cm. Jika nilai sebenarnya dari jembatan dan paku yaitu 10.000 cm dan 10 cm, kita hitung galat mutlak dan relatif, yang mana yang lebih akurat. Kita hitung galat mutlak, nilainya itu sama, yaitu 1. Sedangkan kita hitung galat relatif, yang mana di sini dalam persen, maka akan kita dapatkan untuk jembatan kita mendapatkan 0,01% dan paku mendapatkan 10%. Nah, perhitungan jembatan lebih akurat daripada paku. Kenapa? Karena pada jembatan kita hanya meleset 1 dari 10.000, sedangkan paku kita meleset 1 dari 10. Ini bisa kita balikkan lagi kepada kasus nomor 2 tadi, yang mana semakin banyak baloknya, maka presisi akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Baiklah, sekian penjelasan
beberapa persoalan kalkulus dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kita di sini sama-sama belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.